Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilkinus Angelina. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat, yaitu asal-usul Danau Toba. Di sebuah desa ada seorang petani yang bernama Toba. Suatu hari Toba pergi meladang seharian. Perutnya lapar. Dia memutuskan untuk pergi ke sungai seperti biasanya untuk memancing ikan. Lalu kail yang dia pancingkan di sungai bergoyang. Toba pun kaget dan buru-buru menarik pancingnya. Seekor ikan mas yang besar terangkut di kailnya. Toba belum pernah melihat ikan sebesar itu di sungai. Ia segera membawa ikan tersebut pulang. Setiba di rumah, Toba bersiap-siap untuk memasak ikan tersebut. Ia menyimpan ikan itu dengan baik. Dan dia mempersiapkan hal lainnya. Namun saat Toba kembali ke dapurnya, ikan tersebut sudah tidak ada. Mengejutkan lagi ketika ada sosok perempuan yang begitu menawan di dapur Toba. Perempuan itu berterima kasih ke Toba. Toba masih terkejut, berusaha bertanya siapa perempuan itu. Perempuan itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang putri yang dikutuk dewa menjadi seorang ikan dan diselamatkan dari sungai oleh Toba. Sang putri merasa berhutang budi pada Toba. Sebagai wujud rasa terima kasih, sang putri tersebut bersedia untuk menjadi seorang istri si Toba. Namun ada satu syarat yang harus Toba penuhi, yaitu merahasiakan asal-usul sang putri dari seekor ikan. Lantas keduanya pun menjadi sepasang suami istri. Waktu berjalan dan sepasang suami istri ini akhirnya dikaruniai seorang anak dan diberi nama Samosir. Namun Samosir ini tumbuh menjadi seorang anak pembangkang. Suatu hari, Samosir dimintai bantuan oleh ibunya untuk mengantarkan makanan siang untuk ayahnya di ladang. Ia terpaksa mengiyakan permintaan ibunya. Bukan lekas diantar ke ayah, Samosir malah memakan isi bekal yang dibawakan oleh ibunya tadi. Kejadian ini pun terjadi berkali-kali hingga ia tiba di ladang bertemu dengan ayahnya. Toba lekas berhenti dari kegiatannya di ladang. Buru-buru ia menghampiri anaknya yang membawa bekal makan siang tadi. Betapa kejutnya Toba ketika membuka bungkus makanan tersebut dan bungkusnya itu kosong dan tidak ada sesuap pun nasi untuk ia makan. Rasa lapar di tengah terik dan lelahnya berladang membuat Toba marah. Kali ini Toba benar-benar marah dan kecewa. Ia menghardik Samosir sebagai anak yang tidak tahu diri. Amarahnya Toba terlewat melontarkan ungkapan pada Samosir bahwa dasar anak ikan. Begitu teriaknya pada Samosir. Samosir kaget. Toba yang menyadari ucapannya bergegas pulang dari ladang menuju rumah. Namun ia terlambat, sang istri dan anaknya sudah tidak ada di rumah. Saat itu langit pun dielimuti awan gelap. Gemuruh terdengar dari seluruh penjuru, seakan alam ikut marah karena Toba mengingkari janjinya. Ia berlari tanpa arah ke sana kemari berusaha mencari istri dan anaknya. Toba tak berhasil mendapati istri dan anaknya. Sang putri terus berlari, tapi air terus keluar dari tanah yang ia pijak hingga akhirnya memenuhi seluruh penjuru desa. Air tak terbendung lagi. Dengan cepat seluruh desa tenggelam. Sang putri kembali menjadi ikan. Saking besarnya luapan air, daratan luas tersebut berubah menjadi danau. Danau itulah yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Daratan tinggi yang berhasil menjadi tempat